Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu Yulia telah menikah dengan Pak Teguh selama 27 tahun dan bersama-sama mereka membesarkan 2 anak yang kini sudah dewasa dan mandiri. Kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna di mata tetangga dan teman-teman. Bagi banyak orang, mereka adalah pasangan yang serasi, seolah tak ada badai yang mampu menggoyahkan rumah tangga mereka. Setiap pagi, Ibu Yulia selalu menyiapkan sarapan untuk suaminya, memastikan bahwa segala sesuatunya siap sebelum Pak Teguh berangkat kerja. Pak Teguh yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi seringkali sibuk dengan urusan pekerjaan. Namun dia selalu menyempatkan diri untuk pulang tepat waktu dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Pada akhir pekan, mereka sering mengunjungi kebun kecil yang mereka miliki di pinggiran kota, menikmati udara segar dan menghabiskan waktu bersama di bawah teduhnya pohon mangga yang rindang. Di balik senyum yang selalu dia pancarkan, Ibu Yulia mulai merasakan ada yang berubah dalam hubungan mereka. Dia seringkali merasa kesepian, meskipun Pak Teguh ada di dekatnya. Ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tak bisa dia abaikan begitu saja. Meski demikian, dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka telah melalui banyak hal bersama, suka dan duka, jatuh bangun membangun keluarga ini. Suatu malam ketika mereka sedang duduk bersama di teras rumah, Ibu Yulia mencoba membuka percakapan tentang perasaannya. "Pak, akhir-akhir ini Bapak sering pulang larut. Apakah pekerjaan di kantor semakin berat?" tanyanya dengan nada lembut, berharap tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pak Teguh tersenyum, namun senyum itu terasa hampa. "Iya Bu, proyek baru ini memang sangat menuntut. Saya harus memastikan semuanya berjalan lancar. Ini demi masa depan kita juga Bu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan lebih banyak punya waktu untuk kita." Ibu Yulia mengangguk mencoba menerima penjelasan suaminya. Namun jawaban itu tidak sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, tetapi dia tidak ingin memperkeruh suasana. Ibu Yulia memilih untuk percaya seperti yang selalu dia lakukan selama ini. Hari-hari berlalu dan rasa curiga Ibu Yulia semakin menguat. Pak Teguh semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun yang membuatnya semakin khawatir adalah perubahan sikap suaminya. Pak Teguh yang dulu pernah perhatian kini tampak lebih sering menghindari kontak mata dan bahkan menghindari percakapan yang terlalu dalam. Saat mereka duduk bersama di meja makan, suasana seringkali sunyi, hanya diisi oleh suara alat makan yang beradu dengan piring. Suatu hari saat Pak Teguh sedang mandi, ponselnya berbunyi. Ibu Yulia yang berada di dekat ponsel tersebut secara refleks melihat layarnya. Nama yang tertera di sana adalah Melati. Tanpa berpikir panjang, Ibu Yulia membuka pesan tersebut. Hatinya berdebar, namun dia mencoba menenangkan diri. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat perasaannya hancur. "Sayang, jangan lupa transfernya ya. Aku rindu." Pikiran Ibu Yulia kalut seketika. Dia tidak mengenal siapa Melati itu dan pesan tersebut terasa sangat tidak wajar. Namun dia tidak ingin langsung menuduh suaminya. Dia mencoba menenangkan diri, mencari alasan rasional untuk apa yang baru saja dia lihat. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin Melati ini memang rekan kerja yang membutuhkan bantuan, seperti yang sering diceritakan oleh Pak Teguh. Namun dalam hatinya dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Ibu Yulia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, memastikan bahwa kecurigaannya benar sebelum mengambil langkah lebih jauh.
Hari-hari berikutnya Ibu Yulia semakin memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Teguh. Setiap malam setelah Pak Teguh tertidur, dia memeriksa ponsel suaminya secara diam-diam. Pesan-pesan antara Pak Teguh dan Melati semakin sering dia temukan dan semakin jelas bahwa hubungan mereka bukan sekadar hubungan profesional. Pada suatu malam yang sunyi saat Pak Teguh tertidur lelap, Ibu Yulia memutuskan untuk memeriksa riwayat transfer di rekening suaminya. Ternyata setiap bulan ada transfer rutin dengan jumlah yang besar ke rekening Melati. Jumlah yang tidak masuk akal untuk sebuah bantuan. Dan yang lebih mengejutkan, uang itu berasal dari rekening tabungan bersama mereka. Ibu Yulia merasa seperti ditikam dari belakang. Hatinya hancur berkeping-keping saat menyadari bahwa selama ini suaminya yang dia cintai dan percayai telah berkhianat. Air mata mengalir tanpa henti. Rasa sakit yang begitu mendalam membanjiri hatinya. Dia merasa ditipu, dipermalukan, dan yang paling menyakitkan, dia merasa tidak lagi berarti bagi suaminya. Malam itu Ibu Yulia tidak bisa tidur, pikirannya terus berputar, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin Pak Teguh yang selama ini dia anggap sebagai pasangan hidup yang setia bisa tega melakukan ini padanya? Apakah selama ini cintanya tak pernah cukup? Ibu Yulia merasakan perasaan bersalah yang mendalam, seolah-olah dia yang menyebabkan Pak Teguh berpaling. Di sisi lain, dia tahu bahwa kesalahan ini sepenuhnya milik suaminya, bukan dirinya. Keesokan harinya, Ibu Yulia memutuskan untuk tidak mengungkapkan apa yang dia ketahui. Dia butuh waktu untuk memikirkan langkah berikutnya. Namun satu hal yang pasti, dia tidak bisa lagi mempercayai Pak Teguh seperti dulu. Kecurigaan yang awalnya hanya berupa bisikan hati, kini telah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dan Ibu Yulia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ibu Yulia duduk termenung di meja makan yang telah dia tata dengan rapi untuk makan malam bersama Pak Teguh. Hari itu dia memasak hidangan kesukaan suaminya, nasi liwet dengan lauk ikan gurami goreng dan sayur asem. Aroma makanan yang lezat memenuhi rumah, namun tak sedikit pun menggugah selera Ibu Yulia. Sejak menemukan pesan-pesan mencurigakan di ponsel Pak Teguh, perasaannya bercampur aduk antara kecurigaan dan harapan bahwa semua itu hanyalah salah paham. Malam itu, Ibu Yulia memutuskan untuk menanyakan pada Pak Teguh. Dia menunggu hingga suaminya pulang, yang seperti biasa baru tiba di rumah menjelang tengah malam. Ketika Pak Teguh masuk ke rumah, wajahnya terlihat lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Ibu Yulia semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan. "Pak, kita perlu bicara," ujar Ibu Yulia dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang membuncah di dadanya. Pak Teguh memandangnya dengan alis terangkat, seolah tak mengerti apa yang akan dibicarakan. "Ada apa, Bu?" Pak Teguh duduk di kursi di hadapan Ibu Yulia, mengambil segelas air putih dan meneguknya dengan cepat. Ibu Yulia mengambil ponsel Pak Teguh yang sebelumnya telah dia siapkan di atas meja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia menunjukkan pesan-pesan yang ditemukan, tanpa berkata apa-apa. Pak Teguh terdiam sejenak, wajahnya pucat. Saat itu dia tahu bahwa tidak ada lagi gunanya berbohong. "Yulia, dengarkan dulu penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Pak Teguh mencoba berdalih, namun suaranya terdengar goyah, seolah dia pun tidak yakin dengan apa yang akan dikatakannya. "Sudah cukup, Pak. Aku sudah melihat semuanya. Siapa Melati? Dan kenapa kamu bisa mengirim uang sebanyak itu untuk dia?" tanya Ibu Yulia dengan suara serak. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak Teguh tak mampu menjawab. Dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan tidak dapat dimaafkan. Selama 5 tahun terakhir dia terlibat hubungan dengan Melati, seorang wanita muda yang dia temui dalam sebuah acara bisnis. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas pertemanan, namun seiring berjalannya waktu perasaan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih.
Pak Teguh mulai memberikan Melati uang. Awalnya hanya dalam jumlah kecil untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Namun lama-kelamaan dia merasa semakin terikat dan ingin memberikan yang terbaik untuk Melati. Dari situlah dia mulai mengirimkan uang dalam jumlah yang semakin besar tanpa sepengetahuan Ibu Yulia. Dia butuh uang dan aku hanya ingin membantunya, Pak Teguh akhirnya mengakui. Namun kata-katanya terdengar hampa, seolah dia sendiri tidak yakin dengan alasan yang dia berikan. Membantunya sampai 73 miliar? Apa kamu tidak sadar bahwa uang itu sebagian besar adalah milik kita bersama? Apa yang akan kamu katakan pada anak-anak kita nanti? Ibu Yulia tak kuasa menahan air matanya. Pak Teguh hanya bisa menunduk, tidak mampu menatap istrinya yang telah dia khianati. Dia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit dan pengkhianatan yang telah dia ciptakan. Beberapa minggu setelah konfrontasi itu, Ibu Yulia merasa dirinya terperangkap dalam labirin kebingungan dan rasa sakit. Setiap kali dia melihat Pak Teguh, dia hanya bisa merasakan luka yang dalam di hatinya. Lebih dari itu, dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali apa yang telah diambil darinya. Bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan dan kehormatannya. Ibu Yulia mulai mencari tahu tentang hak-haknya sebagai istri dan bagaimana dia bisa menuntut pengembalian uang yang telah diberikan Pak Teguh kepada Melati. Dia berkonsultasi dengan pengacara, membahas kemungkinan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Langkah ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Ibu Yulia. Memperkarakan suaminya sendiri adalah keputusan yang berat, terutama karena mereka telah hidup bersama selama 27 tahun. Namun setelah merenung panjang, Ibu Yulia merasa tidak ada pilihan lain. Pada bulan Januari 2023, Ibu Yulia akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan bantuan pengacaranya, dia menuntut pengembalian uang yang telah diberikan Pak Teguh kepada Melati. Gugatan ini tidak hanya menjadi pertaruhan untuk mendapatkan kembali uang, tetapi juga menjadi cara bagi Ibu Yulia untuk memperjuangkan harga dirinya. Pengadilan berlangsung dengan penuh ketegangan. Pak Teguh datang dengan wajah muram ditemani oleh pengacaranya. Di sisi lain, Ibu Yulia duduk dengan tenang namun tegas, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika hakim memanggil mereka untuk mendengarkan keterangan, Ibu Yulia berusaha keras untuk tetap tegar, meski di dalam hatinya dia merasa hancur. Melati yang juga hadir sebagai pihak tergugat tampak acuh tak acuh. Dengan pakaian yang modis dan riasan yang sempurna, dia duduk dengan tenang, seolah tidak ada beban yang menghimpitnya. Melati berdalih bahwa ia tidak tahu dari mana asal uang tersebut dan mengklaim bahwa semua yang dia terima adalah pemberian tulus dari Pak Teguh. Namun argumen ini tidak mempengaruhi Ibu Yulia. Baginya Melati adalah bagian dari pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Setelah beberapa minggu persidangan, pengadilan akhirnya memutuskan untuk memenangkan gugatan Ibu Yulia. Hakim memerintahkan Melati untuk mengembalikan uang sebesar 73 miliar rupiah dalam waktu 10 hari. Keputusan ini menjadi titik balik bagi Ibu Yulia yang selama ini merasa tidak berdaya. Namun perjuangannya belum selesai. Melati tidak segera memenuhi putusan pengadilan. Dia beralasan bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan dan menolak mengembalikannya. Ibu Yulia merasa ini adalah penghinaan tambahan di atas luka yang sudah ada. Dia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Dengan dukungan pengacaranya, Ibu Yulia memutuskan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Dia ingin memastikan bahwa haknya dilindungi, termasuk hak atas hasil penjualan rumah Melati di luar negeri. Proses hukum ini semakin melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Ibu Yulia harus menghadapi berbagai tekanan, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Ada yang mendukung keputusannya, tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik langkahnya memperkarakan suami sendiri. Namun Ibu Yulia tetap teguh. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus dia ambil untuk mempertahankan martabatnya dan mendapatkan keadilan.
Sementara itu, Pak Teguh mencoba mendekati Ibu Yulia, memohon agar kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. Dia berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Namun, bagi Ibu Yulia, pengkhianatan sebesar ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Dia membutuhkan lebih dari sekadar janji. Dia membutuhkan tindakan nyata untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Media lokal meliput perkembangan persidangan dengan intens, membuat nama Ibu Yulia dan Pak Teguh menjadi bahan perbincangan. Meskipun demikian, Ibu Yulia tetap fokus pada tujuannya. Dia tidak peduli dengan opini orang lain. Yang penting baginya adalah mendapatkan kembali hak-haknya yang telah diambil secara tidak adil. Seiring berjalannya waktu, Ibu Yulia menyadari bahwa perjuangannya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia berjuang untuk semua perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan serupa. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun terluka, seorang wanita tetap bisa bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Ibu Yulia masih panjang, tetapi dia yakin bahwa kebenaran akan berpihak padanya. Tak berhenti di pengadilan, Ibu Yulia memutuskan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Dia ingin memastikan bahwa haknya atas hasil penjualan rumah Melati di luar negeri akan terlindungi. Melati berdalih bahwa dia tidak tahu bagaimana uang tersebut masuk ke rekeningnya. Namun bagi Ibu Yulia, hal itu tidak penting. Yang penting baginya adalah bahwa Melati telah menikmati hidup dari hasil pengkhianatan suaminya. Kasus ini menjadi perhatian luas, tidak hanya di kota kecil mereka, tetapi juga di seluruh negeri. Orang-orang mengikuti perkembangan kasus ini. Sebagian besar berpihak pada Ibu Yulia yang dianggap sebagai korban dari pengkhianatan yang kejam. Saat ini, Ibu Yulia masih menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung. Rasa sakit hati dan kecewa yang mendalam masih menggerogoti hatinya. Namun dia bertekad untuk terus berjuang. Dia tahu bahwa keadilan mungkin akan datang dengan lambat, tetapi dia yakin bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Baginya, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua wanita yang pernah mengalami pengkhianatan serupa. Di tengah kesedihan yang tak kunjung reda, Ibu Yulia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tak dia sadari. Dia mulai membangun kembali hidupnya, perlahan namun pasti. Dengan dukungan dari anak-anaknya, keluarga dan teman-teman, Ibu Yulia berusaha untuk melangkah maju, meninggalkan luka lama di belakang. Meski bayang-bayang pengkhianatan itu masih sering menghantuinya. Kisah Ibu Yulia adalah bukti betapa pahitnya sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga. Namun di balik semua kepahitan itu, dia juga menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit dan berjuang untuk keadilan, meski jalan yang harus ditempuh penuh dengan duri. Ibu Yulia mungkin belum sepenuhnya sembuh dari luka yang ditinggalkan oleh suaminya, namun dia telah menemukan jalan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Perjuangannya masih panjang, namun cahaya di ujung terowongan mulai terlihat, memberinya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.